Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka sesi review ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit saja. Yang penting yang sedikit itu berefek pada pekerjaan yang banyak. Amin. Insyaallah. Hanya kita sedikit, revisinya yang banyak. Baik. Bagaimana yang sudah direvisi itu? Sudah direvisi. Alhamdulillah sudah. Jadi intinya sudah semua berada di dalam template jurnalnya. Oke, Pak Dokter. Ini beberapa memang yang belum ya. Yang satu dia ada. Banyak. Kemarin tagihan pekerjaannya adalah bagi yang belum masuk ke template segera dimasukkan. Kemudian bagi yang masih menggunakan manual citasinya segera bermigrasi ke Zotero atau Mendeley. Nah, kami berharap yang itu. Ya. Nah, sekali lagi alumni ini harus sudah bisa Mendeley atau Zotero, kira-kira begitu. Nah, apa yang kita kerjakan hari ini atau pembekalan hari ini, kita akan mengecek kembali ke dalam, tapi bagian latar belakang saja. Karena latar belakang itu adalah masuk di jendela depan lah, pintu depan dari sebuah artikel. Nah, ketika pintu depannya itu tampilannya kurang bagus, Tidak kelihatan. Ya orang tidak jadi masuk kan gitu, biasanya langsung pulang. Ya, maksudnya ya tidak baca lebih lanjut, tidak dibaca lebih lanjut, ya, termasuk abstrak lagi. Jadi penolakan itu sudah langsung dilihat dari situ. Itu setelah lolos dari kesesuaian dengan template itu. Nah, lolos lah itu. Lolos di administrasi. Apakah tulisan itu taat terhadap template atau tidak, itu memang yang pertama kali. Saya datang kalian ada bantuan ini. Nah, kemudian kita coba lihat yang punya siapa kemarin. Semua mungkin ada yang sudah buka file artikelnya. Kita cek, saya hanya mengecek pendahuluan atau latar belakangnya. Di pendahuluan itu paragraf pertama sama 3 paragraf terakhir. Mohon dicek, dibuka. Kita mulai dari paragraf 3 paragraf terakhir. Pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman bercerita tentang peta jalan atau roadmap penelitian tentang topik yang sama, tentang yang judul artikel itu? Coba dicek, bercerita enggak? Penelitian yang dilakukan oleh ini dan ini, si A, si B, si C, si D. Sementara ini mereka fokus pada kajiannya apa. Mereka baru menemukan soal yang begini-begini saja. Kedalamannya baru sampai sini-sini saja. Penelitian saya di artikel ini, tulis dalam artikel ini adalah mengupas tuntas soal ini yang belum pernah diungkap oleh peneliti-peneliti sebelumnya, misalnya. Jadi itu
Nah, sudahkah ada cerita tentang itu? Kalau belum ada, berarti itu pekerjaannya yang ke depan. Jadi 3 paragraf terakhir itu sampai pada paragraf terakhirnya itu kan berbunyi penelitian ini atau artikel ini menulis tentang apa-apa dari aspek apanya. Itu kan kalau paragraf penutupnya. Nah, sebelum penutupnya itulah penulis mengungkapkan peta jalan dari penelitian yang sama, yang serumpun, yang serupa dengan penelitian ini. Orang bilangnya kan kebaruannya kan, novelty-nya di situ. Kita mengungkap novelty artikel kita itu di 3 paragraf terakhir itu. Nah, punyanya Pak Yan tidak ada. Masih cek semua. Itu kesalahan yang umum lah, bukan kesalahan punya. Jadi di proses belajar kita. Di punyanya Pak Junaidin karena masih baru-baru ini baru 2 paragraf, memang belum ada yang itu. Pak Junaidin, kemudian punya Pak Rudi Purwanto. Menurut Egen Purwanto, ada Pak Rudi? Ada Pak Dokter. Penerapan problem based learning, paragraf terakhirnya, dengan demikian maka tujuan melakukan penelitiannya adalah untuk betul. Ini terakhir. Tapi sebelum terakhir ini harus ada cerita peta jalannya tadi. Oh, siap Pak Dokter. Berapa, melakukan apa, temuannya apa, maupun caranya bagaimana dia jalan. Ya, berarti pernah peneliti sebelumnya Pak Dokter ya? Ya, kalau peta jalan itu dalam rangka menemukan kebaruan. Ini kalau yang di sini bukan apa istilahnya, bukan penelitian yang relevan kalau yang di sini. Siap. Bukan kita menyajikan penelitian terdahulu yang relevan. Karena kita tidak menyampaikan dukungan teoritis maupun empiris yang di sini. Nah, kalau itu kan ada di pembahasan ya kan, kalau artikel. Di sini kita menyajikan penelitian-penelitian yang seperti kita ini ataupun yang sama judulnya 5 tahun terakhir atau tidak 3 tahun terakhir. Orang itu melakukan apa saja, yang lain si A melakukan ini tahun sekian, hasilnya ini, bla bla, dia mengkaji tentang ini, si ini melakukan sampai tahun terakhir 2022, 2003 lalu ditemukan orang yang mengajikan. Kemudian kita mengisi kekosongan yang mana, itulah yang mau diceritakan di sini. Siap. Sehingga pantaslah hasil penelitian ini harus dipublikasikan karena ada ruang yang kosong yang kita mau isi dalam dunia pergulatan akademik ini. Jadi gitu. Ya Pak Dokter, insyaallah nanti kita revisi. Izin Pak Dokter. Ya, monggo. Ini terkait tadi novelty yang disampaikan sama Pak Dokter Eka. Ini permasalahan yang saya hadapi sini Pak Dokter. Ini kebetulan referensi yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita teliti, dan ternyata seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, tidak ada novelty atau kebaruan. Karena memang pada saat mencari referensi itu rata-rata hasilnya seperti itu Pak Dokter. Dan bahkan itu ada yang Sinta 3, Sinta 2 mirip hasilnya itu, yaitu bagaimana kemudian meningkatkan pemahaman misalnya seperti itu, sesuai dengan artikel yang saya angkat Pak Dokter. Kemudian sekarang permasalahannya sekarang bagaimana terkait novelty ini Pak Dokter, karena rata-rata sama semua ini Pak Dokter. Ya, jadi gini ya, novelty itu bukan saja di hasil, bukan saja di area kajiannya, dia bisa berbentuk pendekatan melakukannya, metodenya, metode penelitiannya lah, gitu kan. Nah, orang mungkin hasil penelitian yang sama, judulnya sama, untuk mengkaji yang sama, dia polanya kalau di penelitian ada longitudinal, ada cross sectional. Jadi penelitian yang ada mungkin menggunakan pendekatan longitudinal. Saya mau mencoba, misalnya penelitian ini mencoba
mencari itu dengan pendekatan cross-seksional. Apakah masih mungkin menghasilkan yang sama atau ada temuan yang baru gitu. Jadi penelitian ini mengungkap dengan cara yang lain gitu. Untuk tujuan yang sama gitu. Itu namanya kebaruannya. Jadi kebaruan itu bukan hanya pada hasil, bukan hanya pada kajiannya. Caranya juga termasuk kan? Iya, caranya pendekatan dipakai, teori dasar yang digunakan yang mana, siapa, bisa begitu kan? Bisa dicari, bisa dicari. Misalnya kalau pada pendidikan, bolehlah misalnya mata pelajaran yang sama, materi yang sama, jenjang yang sama, dicobakan, menggunakan eksperimen dengan kuasi, misalnya sama-sama kuasi, tetapi Bapak bisa melihat dari sisi subjek penelitiannya. Yang lain-lain misalnya menggunakan siswa SMA yang SMA atau mungkin MA, saya menggunakan siswa SMA, tetapi mereka yang berlatar orang-orang yang misalnya urban, misalnya gitu. Jadi bisa dari situ. Ingin melihat dari sisi komunitas itu termasuk novelty, Pak Dokter ya? Iya, novelty. Ya terpaksa diarahkan ke situ kan, harus dibuat apanya yang baru kan gitu. Siap, Ya. Pak Dokter. Tapi kebaruannya itu harus masuk menjadi fokus di kajiannya, jangan sekedar sebut baru tapi tidak ada muncul di tujuan. Misalnya kan tadi kan tidak aja dibilang misalnya perbedaan ini pada perbedaan hasil belajar yang anak-anak yang pakai metode ini, tapi untuk anak-anak yang asal dari komunitas urban misalnya begitu kan. Yang lain tidak mengungkap yang itu, hanya secara umum hasil belajar siswa. Atau mereka tidak mengungkap membedakan laki perempuan, saya mau membedakan yang itu gitu. Siap Pak Dokter, siap. Masih banyak yang bisa diakali untuk menyebut dia sesuatu yang baru. Ya, soalnya pemula ini Pak Dokter. Ya, kira-kira begitulah. Banyak. Jadi yang tadi yang saya mau katakan, yang untuk bisa memperjelas, ada istilahnya beda penelitian terdahulu dengan kajian peta jalan penelitian. Jadi kalau di penelitian terdahulu itu kan, kajian penelitian terdahulu itu kan kita menyajikan hasil-hasil atau metode-metode penelitian orang di artikel di jurnal itu, yang mana yang menjadi yang mendukung yang dimaksud di situ adalah yang bisa kita jadikan rujukan, apakah rujukan dari aspek metodologinya maupun aspek hasil kesimpulannya menjadi pijakan kita dalam membangun logika teoritis, logika berpikir di kerangka berpikir. Itu yang dimaksud sebagai penelitian terdahulu. Ya, siap. Nah, tetapi kalau di roadmap itu kita menyajikan hasil penelitian menyajikan penelitian terdahulu itu dalam rangka melihat pergerakan penelitian orang-orang sebelumnya, sisi mana saja yang mereka teliti, untuk bisa kita menunjukkan diri kita, saya bergerak di sisi yang ini. Bisa dipahami ya? Ya, siap Dokter. Ya, jadi, nah, menggunakan novelty itu, mengkaji penelitian dari dahulu itu bukan seperti yang sebagai penelitian pendukung, bukan, tapi dalam rangka menemukan peta jalan itu. Siap. Ya. Mohon izin Pak Dokter mau bertanya. Ya, monggo. Di penelitian yang saya tulis ini Pak Dokter, kebanyakan peneliti sebelumnya itu menggunakan metode eksperimen dan metode kualitatif. Sementara pendekatan yang sebenarnya saya gunakan pada penelitian saya itu, yang saya tulis ini, saya menggunakan mix method. Jadi saya mix antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi temuan yang di kuantitatif itu saya keluarkan dengan temuan yang di kualitatif, seperti itu Pak Dokter. Apakah bisa? Ya, betul. Pak Dokter? Bisa begitu, tapi kemudian dijelaskan lebih lanjut mengapa harus dimixkan. Nah, pada penjelasan lebih lanjut mengapa harus dimixkan itu
untuk menunjukkan kelemahan, ya, untuk menunjukkan kelemahan hasil dan penelitian yang sudah ada itu. Siap, Pak Dokter. Jadi situlah kita menunjukkan diri kita kan, bahwa orang melakukan dengan cara itu hasilnya gitu. Tapi itu tidak cukup, dengan itu perlu penjajakan lebih mendalam lagi. Kenapa hasilnya hanya segitu? Mengapa kelompok eksperimen lebih tinggi dari ini? Iya. Yang siswa yang bagaimana yang menyumbang angka rata-rata itu bisa rendah pada kelompok kontrol? Kan itu kan di kualitatifnya bisa dikejar. Ya, Itu sebagai kelebihan kita di dalam artikel yang ini gitu. Ya. Yang masuk akal ya, bisa dipahami intinya. Jadi temuan yang saya dapatkan di kuantitatif ini Pak Dokter, saya perkuat dengan temuan yang ada di kualitatif. Jadi saya mixkan itu. Ya. Iya. Ya kan ada di mix itu kan ada beberapa pola kan. Iya. Ada 4 kalau nggak salah. Terima kasih Pak Dokter. Ya, saya lihat yang lain Pak Abdul Malik Dahlan. Iya, saya lihat Pak Malik ada. Ya, sama semua ini. Iya, pokoknya yang bagian akhir itu sudah semuanya sudah. Alpan juga sama. Ya, ya semua kita lah peneliti, apa istilahnya, pemula lah. Ya bukan hanya pemula sebenarnya, yang intermediate pun begitu. Hanya tahu teman-teman yang pemula, yang kelas intermediate kalau tamu. Ini kan saya kegiatannya keluar. Di luar itu kadang hanya melihat itu, ya kalau udah clear soal administratif ya, sesuai lah ininya, template dan sebagainya, judul oke. Jangan lihat isi ya, buka pendahuluan, buka paragraf pertama, kalimat pembukanya itu yang dicek pertama, sama 3 paragraf terakhir, sama di tengah sekali. Di tengah itu ada paragraf simpul namanya. Paragraf simpul itu membenturkan antara das solen dengan das sein itu, membenturkan antara harapan dengan kenyataan gitu. Nggak ketemu paragraf itu gagal pastikan. Gitu. Jadi pendahuluan itu bagian depannya, kalimat pembukanya, 3 paragraf terakhir untuk menemukan peta jalan, di tengahnya ada kalimat paragraf simpul. Itu aja ngeceknya reviewer. Kamis yang nge-review kan gitu. Nah, dan seterusnya kan sama. Taufik juga sama sih. Taufik, ya Pak Taufik sama. Dari latar belakang tersebut, maka hal ini mendasari penelitian untuk melakukan penelitian berjudul. Ya, ini masih dikasih dari penelitian soalnya. Ya, teman-teman juga sambil membaca artikel-artikel di jurnal yang hebat itu, perhatikan itu saja, paragraf awal, paragraf tengah, hubungkan dengan judulnya, itu aja, baca kembali judulnya. Pak Salim juga ya, sama Pak Salim 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf latar belakang. Yang kedua, kita lihat sisi depannya, sisi depan paragraf pertama. Saya lihat yang ini dulu, yang penelitian kuantitatif dulu. Yang penelitian kuantitatif, kemudian penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Hasil belajar kan ada variabel bebas, variabel terikat. Yang di paragraf pembuka itu struktur, kalau dibedah pendahuluan itu kita mulainya dari variabel terikat, Pak, menjelaskannya. Jadi variabel terikat, misalnya Pak Taufik
pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan. Betul ini Pak, tapi terlalu jauh sekali Bapak berangkat. Jauh sekali. Jauh sekali. Pak, siap. Gitu. Nah, jadi langsung aja berangkat ke hasil belajar. Tapi kalau bisa hasil belajar udah lebih didetailkan lagi. Hasil belajar kan umum Pak. Bagian yang besarnya lagi masih ada kognitif, masih ada afektif, masih ada psikomotor. Kognitifnya masih pecah lagi. Keterampilan berpikir rendah, keterampilan berpikir tinggi, kemudian masuk lagi ke berpikir kreatif, berpikir pemecahan masalah, bla 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 dan sebagainya, kan kemampuan logikal dan sebagainya. Dipecah aja difokuskan aja ke situ. Oke, siap Pak. Yang umum. Nah, intinya maksud saya bahwa paragraf pertama itu langsung menjelaskan tentang variabel terikatnya. Jangan terlalu jauh berangkatnya, terlalu lama nyampenya. Oke. Nah, itu yang disebut orang kan mutar itu kan gitu maksudnya. Jadi karena kita startnya lah dari jauh, dari pendidikan dulu, kemudian ada tujuan bla bla. Betul itu tujuan sebagai gasolen kan. Nah, tetapi harus agak dekatan sedikit perangkatnya. Siap. Uraian pendahuluan itu ya menyampaikan dasolen dan dasain itu apa yang diharapkan, kondisi yang idealnya seperti apa, kemudian dipertemukan dengan kenyataannya, dibenturkan dengan kenyataannya, baru sehingga oleh sebab itu perlu perlakuan ini kan, perlu perlakuan ini. Itu isinya. Siap Pak, siap. Nah, kayak begitu. Terima kasih Pak. Ya, Alfan tadi DKWL pemahaman membaca pada berterikatnya. Nah, Pak Alfan berangkatnya dari pembelajaran adalah jauh Pak. Ya, berangkatnya langsung pemahaman membaca. Pemahaman membaca itu apa pentingnya di era sekarang ini, itu apa kontribusinya, bla 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 blanya, bagaimana peran dia dalam membangun dinamika abad 21, pergaulan di abad 21 ini, itu dihubungkan ke situ semua. Itu namanya paragraf harapan semua kan, dasolen kan itu. Nah, kemudian baru masuk nanti bagaimana kenyataannya sekarang kemampuan membaca siswa itu, ungkapkan hasil penelitian siapa, menyatakan ini ternyata masih rendah, bla 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 bla, baru sampailah ini perlu segera diatasi karena ini dengan kepentingan negara, jadi urgen. Nah, maka diperlukan misalnya strategi KWL itu ceritanya. Nah, diperlukan strategi KWL ini kan untuk mengobati yang tadi itu. Apa itu KWL? Diuraikanlah sedikit paragraf kan. Dia mengandung apa KWL ini sehingga dia bisa mengobati pemahaman membaca itu, bisa memperbaiki pemahaman membaca itu, diuraikan di situ. Nah, baru nanti yang masuk ke yang saya bilang roadmap-nya, siapa saja yang sudah melakukan KWL ini, itu dia KWL-nya, dia menghubungkan kemana saja orang-orang yang terdahulu. Nah, terus apa bedanya dengan yang saudara lakukan? Kira-kira seolah-olah reviewer bertanya begitulah, kita ceritakan di situ di jelang-jelang akhirnya itu. Itu alurnya ya. Ya, alur. Siap. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, tadi pemahaman membaca itu apa, seberapa pentingnya di era sekarang ini, bla 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 bla, apa kepentingannya dalam ini, itu semua maunya. Jadi itu sebagai harapannya. Kemudian kenyataannya, paragraf kenyataannya itu hasil penelitian orang atau hasil pengamatan sendiri, bagaimana
atau hasil studi pendahuluannya tentang pemahaman membaca siswa ini bagaimana, dibuka beberapa paragraf ke bawah, hasil orang simpulkan kondisinya kan, kondisi kekurangan itu namanya penyakitnya kan itu. Saya uraikan penyakitnya, barulah uraikan obatnya kan. Oleh sebab itu diperlukan obatnya itu juga paragraf simpulnya kan. Apa obatnya? KWL. Apa itu KWL? KWL ini bla 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 bla. Apa kandungan dia yang bisa meningkatkan pemahaman membaca siswa, itu dijelaskan semua. Menurut ini kemudian Bapak simpulkan. Nah, 3 sudah juga. 1 tadi harapan, 2 tadi kenyataan, 3 uraian obatnya, yang keempat isi uraiannya adalah bagaimana mereka menerapkan itu, bagaimana apa bedanya dengan yang kita lakukan sekarang. Nah, itulah yang disebut peta jalannya tadi, roadmap-nya. Dan Bapak mengisi kekosongan yang mana kira-kira? Sudah. Muhammad Salim. Sambil screenshot. Muhammad Salim sudah tadi ya? Iya Pak, sampan. Sudah dimendelekan ya? Iya. Ini ya Pak Ketua, jelas kita kerjakan saja Pak Ketua. Nanti penting sudah ada di dalam template-nya. Ya, kita maklum ya dari isi pelungguh. Ya, itu aja. Itu yang saya bilang hanya sedikit, tapi impact-nya banyak. Iya, betul. Hanya melihat sisi belakang, sisi depan, sisi tengah, belakang. Ya. Jangan banyak-banyak. Ya, sekali lagi tagihannya hanya kalau untuk kebutuhan PKDP, bahan artikel itu sudah berada di dalam template, itu sudah selesai urusannya. Nah, pekerjaan-pekerjaan kita ini adalah satu, menambah, mungkin ini dianggap bisa menambah pemahaman dan keterampilan untuk menulis ke depan. Silakan. Untuk bekal lah kira-kira, kalaupun itu memang layak bisa jadikan bekal apa yang kami sampaikan ini. Insya Allah berkah. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, kapasitas saya sebagai kernetnya Pak. Siapa yang ini yang D Pak WR3. Saya hanya kernet teman-teman, bukan sopir. Kalau mengikuti format yang diberikan ini Pak Dokter, mungkin bisa berubah, ini mau submit lagi ke Sinta yang lebih tinggi mungkin ini Pak Dokter. Jangan, kalau sudah submit udah jalan aja. Ini bekal untuk tulisan berikutnya. Jangan Pak Dokter, yang sudah submit yang mau submit jangan mundur lagi. Tapi misalnya nanti belum mujur, dikembalikan, baru diperbaiki, kirim di tempat lain sebagainya. Siap. Nah, itu aja dulu, itu baru kita berdiri bahasa kita perbaiki, baru pendahuluannya saja itu. Karena itu pintu depannya, teman-teman. Ngecek dari situ aja sih kami. Ya, itu saja. Terima kasih atas kebersamaan ini. Pak Bayu, siapa Dokter? Terus bersabar, tinggal sekali. Siap. Mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol saja terakhir. Oh ya, satu pertanyaan Pak Dokter, kalau kita tadi malam dapat LOE untuk penerbitannya gimana? Sudah, lanjutkan. Oh siap. Ya, kirimlah file yang sama dengan file yang kirim ke jurnalnya. Siap. Iya. Ya. Itu kan kita anggap kita sudah sukses kan, itu hasil didikannya. Tetapi kalau sebelum masuk ke KDP sudah dapat loanya, berarti Baru tadi malam dapat loanya Pak Dokter, hasil dari bimbingan yang di PKDP dari hotel kemarin sama yang diinfokan sama Pak WR3, targetnya tanggal 4 kan kalau ada yang bisa dapat LOE, makanya kita kejar kemarin submit sesuai template segala macam. Akhirnya tadi pagi dikirim. Ya,
kalau panitia nasional kan mikirnya target itu ya jangan sampai membuat peserta nggak bisa tidur gitu. Betul itu. Ini perjuangan awal. Betul itu. Betul itu Pak Dokter. Isi evaluasi diri di aplikasi sertifikasi dosen malah nggak bisa ngisi karena lagi sakit. Gitu, Pak Dokter. Siap. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses. Amin. Amin. Ya Allah. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.